Bismillahirrahmanirrahim. Ma tara'a 'ala masadir at-tashri'i. Wa qad tara'a 'ala masdar at-tashri'i al-awwali wa huwa al-Qur'an fi hadzal 'ahdi tari'ani. Apa yang terjadi pada sumber-sumber tasyri' di periode ini? Terdapat dua hal yang terjadi pada sumber tasyri' yang pertama, yaitu Al-Qur'an di periode ini. Lahuma asaruhuma fi hifzihi wa tabtihi wa saunihi min ayyi tahrifin. Dua hal yang terjadi pada Al-Quran tadi punya dampak terhadap cara menghafal Al-Quran, atau dampak terhadap dihafalkannya Al-Quran, kemudian ketentuan yang ada di dalamnya, dan juga penjagaan Al-Quran dari segala bentuk penyelewengan. Hal yang pertama yang terjadi adalah al-awwalu inayatu ta'ifatin minal muslimina bihifzihi jami'ihi, yaitu perhatian sekelompok umat Islam atau ulama pada dihafalkannya Al-Quran secara keseluruhan. Wa tasaddihim li talaqqil huffazi anhum, dan aktivitas mereka dalam menerima para penghafal Al-Quran yang mengaji dengan mereka. Wa ashharu haula'il qurra'i as-sab'ah alladzina ishtaharu bil hifzi wat dabti wal itqan. Mereka adalah orang-orang yang terkenal dengan sebutan para pembaca Al-Quran atau ahli qiraah yang 7, yang terkenal dengan hafalan mereka, dobti, ketelitian mereka, kemantapan mereka, dan wal itqani, dan kedalaman mereka mengenai Al-Quran. Wa ma in qaradu fil qarni tsani al-hijri illa wa qad khallafahum fil huffazi wa dabti talamizuhum. Belum habis abad kedua Hijriyah, para ahli qiraat yang 7 tadi mewariskan hafalan-hafalan dan kemampuan mereka dalam Al-Quran kepada murid-murid mereka. Wa khallafa haula'i talamizuhum wattasala sanadul huffazi alladzina tanafasu fid dabti wa sa'adu ala izdiyadi hafadhatil Qur'ani. Dan murid-murid mereka tadi digantikan juga oleh murid-murid setelahnya, murid-muridnya, sehingga sanad para penghafal Al-Quran ini kemudian bersambung. Sanad para penghafal Al-Quran yang saling berkompetisi dalam hafalan mereka yang baik, wasa'adu ala istiyadi hafadhatil Qur'ani, dan mereka membantu jumlah atau peningkatan jumlah penghafal Al-Quran alladzina tanafasu wattanafus fi hifzihi, dan mereka berkompetisi dalam menghafal Al-Quran, alias berkompetisi dalam arti yang baik, dan saling berlomba-lomba untuk mengajak anna tilawatahu ibadatun, bahwa membaca Al-Quran itu ibadah, wa annahu yutla kulla sholatin, dan bahwa Al-Quran itu dihafalkan, dibaca setiap sholat. Ini motivasi yang digaungkan oleh para ahli qiraah tadi. Jadi pada Al-Quran itu terdapat hal pertama yang terjadi pada sumber ini, bahwa meningkatnya jumlah penghafal Al-Quran yang digawangi pertama oleh ahli qiraah yang 7, yang mereka punya murid, kemudian murid-murid tadi juga punya murid, yang saling berkompetisi dalam hal menghafal Al-Quran, saling berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran, juga untuk teliti dalam bacaan Al-Qurannya, kemudian memotivasi masyarakat bahwa Al-Quran itu membacanya itu bernilai ibadah, dan juga dibaca setiap sholat. Wa tariqusani, hal yang kedua yang terjadi pada sumber tasyri' adalah
idkhalul islahi fi rasmi kitabatihi wa syakli hurufihi. Terdapat masuknya pembaruan dalam penulisan teks Al-Quran dan juga pemberian harokat pada huruf-huruf Al-Quran. Wazalika, hal itu terjadi annal mushafa alladhi duwina, bahwa mushaf yang dikodifikasikan, dibukukan fi ahdi Utsman bin Affan, di periode Utsman bin Affan, wa minhu nusikhat iddatu masahifa wa uzzi'at fil amsari, yang dari naskah Utsman itu dikopi beberapa mushaf dan dibagikan ke kota-kota pemerintahan Islam. Kana maktuban, itu ditulis bil khatil kufi, dengan menggunakan khat kufi, bila nuqatin, bila nuktin wala syaklin, atau bila nuqatin wala syaklin, tanpa titik dan tanpa syakal, sandangan, harokat. Wa kana al-i'timadu fi qiraatihi, dan patokan dalam pembacaan Al-Qur'an tadi alat talaqqi minal hafadzati, berdasarkan talaqi. Talaqi itu proses pengajaran lisan minal hafadzati, dari para penghafal Al-Qur'an. Walakin lamma dakhala fil islami, tetapi walakin lamma dakhala fil islami katsirun minal umami, tetapi ketika banyak walakin lamma dakhala fil islami katsirun minal umami ghairil arabiyyati, tetapi ketika banyak umat non Arab masuk dalam agama Islam, wa khifa, dan dikhawatirkan ayyaqa ba'dul qari'ina, dikhawatirkan sebagian para pembaca Al-Qur'an itu melakukan fil khoto'i, kesalahan, awil labsi, atau kekeliruan, wado'a, maka Abul Aswad Ad-Du'ali membuat atau meletakkan binaan ala talabi Amir al-Iraqi Ziyad bin Abihi alamatin, meletakkan atau membuat tanda-tanda berdasarkan perintah Amir Iraq Ziyad bin Abih li syakli awakhiril kalimati, untuk menyandangi akhir-akhir kalimat. Faja'ala alamatal fathati nuqtatan fawqal harfi, Abul Aswad Ad-Du'ali menjadikan satu titik itu sebagai satu titik di atas huruf sebagai tandanya fathah. Wa alamatal kasrati, dan alamat kasrah itu nuqtatan tahtahu, dijadikan satu titik di bawah huruf. Wa alamatad dhammati nuqtatan ila janibihi, dan tanda dhammah itu adalah satu titik di samping huruf. Wa alamatad tanwini, dan tanda tanwin itu dua titik. Summa adalal Khalil bin Ahmad hazil alamati, lalu kemudian Khalil bin Ahmad mengoreksi tanda-tanda ini. Faja'ala alamat al-fathati alifan, lalu Khalil bin Ahmad faja'ala alamat al-fathati alifan, membuat tandanya fathah itu adalah alif, alifan mastuhatan, yang dibentangkan fauqal harfi, di atas huruf. Wa alamatal kasroti, dan tanda kasroh itu ya antah tahu, yaitu diberi ya di bawah huruf. Wa alamatad dhammati wawan fauqahu, dan alamatnya dhammah adalah wawu di atas huruf. Walam yaktasir ala syakli awakhiril kalimati bal zada syaklal kalimati kulliha. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tidak membatasi, tidak sekadar memberi syakal di akhir-akhir kalimat, tapi bahkan menambahi syakal itu di seluruh kalimat atau huruf. Wa wada'a Nasr ibn Asim bina'an ala talabi Amir al-Iraqi al-Hujjaj bin Yusuf an-nuqat lima yunqatu minal hurufi bi nuqtatin aw isnataini. Lalu Nasr bin Asim berdasarkan perintah Amir al-Iraqi yaitu Hujjaj bin Yusuf memberikan atau membuat
titik pada huruf-huruf yang dititiki dengan satu atau dua titik. Nah, ada lagi Nasr bin Asim punya gaya lain, yaitu titik atau dua titik. Satu titik atau dua titik. Wa bihadza tanafus fi hifdzil Qur'ani wa tazayud fi hafadzatihi. Wa hadzal islah wa tahdhib fi rasmihi wa syaklihi wa nuqtihi wa tamyizi kulli harfin bima yu'ayyinu ala nutqi bihi sahihan tammat lil masdar at-tashri'i al-awwali wasailu takmili wa dabti wa taysiri. Dan dengan kompetisi dalam menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan juga meningkatkan jumlah penghafalnya, dan pembaruan, dan juga pembersihan teks, pembersihan artinya pembersihan cara dan tulisan Al-Quran, dan juga pemberian harokat, titik, dan membedakan setiap huruf yang bima yu'ainu ala nutqi bihi sahihan, yang membantu untuk mengucapkannya dengan cara yang benar. Tammat lil masdar tashri'i, menjadikan perangkat penyempurna dan juga perangkat ketelitian atau perangkat kedalaman dalam Al-Quran dan juga kemudahan itu sempurna bagi sumber pertama, yaitu Al-Quran. Artinya begini, adanya jumlah penghafal Al-Quran dan juga peningkatan jumlahnya dan juga saling berlomba-lomba untuk membenahi, tahzib, membereskan cara menulis Al-Quran itu membuat perangkat-perangkat penyempurna, perangkat-perangkat untuk ketelitian, kedalaman, dan juga perangkat-perangkat untuk memudahkan membaca dan menghafal Al-Quran itu menjadi sempurna bagi sumber pertama di periode ini. Wa ammal masdarut tashri'i as-tsani, adapun yang terjadi pada sumber yang kedua, wahwa sunnah, yaitu sunnah, faqad tara'a alaihi aydan fi awali hadzal ahdi tari'un lahu asarun tashri'iyyun 'azimun. Pada sumber kedua terjadi juga di periode ini, yaitu sesuatu yang berdampak besar pada tasyri'. Wa dzalika annal khalifah Umar bin Abdul Aziz Khalifah Umar bin Abdul Aziz kataba fi ahdi khilafatihi ila walil Madinah Abi Bakr Muhammad bin Umar bin Hazm, yaitu bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz menulis surat di masa pemerintahannya kepada gubernur Madinah, yaitu Abu Bakar Muhammad bin Umar bin Hazm. Apa isinya? Salah diantaranya, unzur makana min hadis Rasulillahi faktubhu fa inni khiftu durusal ilmi wa dhihabal ulama'i. Lihatlah, telitilah hadis-hadis Rasulullah, apa yang merupakan hadis Rasulullah. Tulislah hadis Rasulullah itu, karena sungguhnya aku takut tergerusnya ilmu dan hilangnya para ulama. Wa kallafa aidan bihadza tadwini Muhammad ibn Syihab az-Zuhri. Selain memerintahkan kepada Abu Bakar Muhammad bin Umar bin Hazm, Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga memerintahkan pembukuan hadis kepada Muhammad bin Syihab az-Zuhri. Faqama kullun minhuma bi tadwini mastata'a tadwinuhu minas sunnati. Masing-masing tadi kemudian mengkodifikasikan atau membukukan apa yang mereka bisa kodifikasikan dari hadis atau sunnah. Wa bihadza, dan dengan inilah pada at-tadwinu nususil masdar tashri'i as-tsani. Dimulailah pembukuan teks-teks sumber kedua tasyri' ba'da an labisat fil qarnil hijri al-awal. Sesudah sunnah ini diam saja pada abad pertama Hijriyah. Kullih yarji'u ilaiha fi suduri ruwatiha ba'da an labisat fil qarnil hijri al-awwali.